Jadi hati-hati sekali dijumpai adanya pembengkakan kelenjar, salah satunya adalah gejala lanjutannya demam yang tidak jelas selama 2 minggu berturut-turut, kemudian dengan adanya gangguan nutrisi, berat badan tetap atau malah turun selama 2 bulan dengan kondisi anak yang macam-macam penyertanya, ada yang lemah, letih, lesu, atau dia kehilangan nafsu makan, atau bahkan kondisi imunitasnya menurun, kenapa sedikit gampang terinfeksi. Rosa FM. Oke, 105,7 MHz Radio Rosa FM, semakin dekat di hati dari kawasan Griana dari Sudirman 3B Keraksan Probolinggo. Masih bersama Agustin di acara Talkshow Kesehatan dalam rangka Pekan Tuberkulosis Anak ya, dengan tema Saatnya Anak Bebas TBC menuju Kabupaten Probolinggo Sehat untuk Indonesia Hebat. Oke, kali ini narasumber Agustin ada Dr. Muhammad Reza, Magister Biomedik, Spesialis Anak, Konsultan Imunologi, dan juga ada Ibu Sulistiani Trisnoharini, Sarjana Keperawatan dan Nurse ya Bu ya. Oke, selaku apa tadi? Wasor atau wakil supervisor. Oke, kita lanjut dari pertanyaan, menunggu jawaban dari tadi, monggo bisa dijawab Bu Yani langsung. Oke, tadi ada yang bertanya itu, TBC bisa sembuh enggak? Nah, ya, TBC bisa sembuh, bisa. Kemudian apakah orang yang kapan TB itu dinyatakan tidak menular kan seperti itu? Oke, jadi seperti ini. Jika kita sudah minum obat, jika kita itu sudah diobati selama 2 minggu ya, itu 100% dari kuman, itu jadi tinggal 25% sudah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan tadi, kapan dinyatakan tidak menular? Dinyatakan tidak menular jika dahak itu negatif pada bulan kedua. Akan diperiksa dahak itu nanti bulan kedua, bulan kelima, dan bulan keenam. Jadi dikatakan tidak menular jika dahak sudah negatif, terutama pada bulan kedua. Pada bulan kedua seperti itu. Ya. Ya, jadi sedikit menambahkan karena tadi kriteria tersebut memang sudah kita gunakan sebagai dasar yang cukup bagus dalam pelaksanaan di lapangan. Seperti yang tadi kembali pada anak-anak, cuma ada tanda kutipnya adalah dahaknya susah untuk didapatkan gitu ya. Jadi sehingga kita selalu menginformasikan baik-baik kepada orang tua bahwa dari data yang ada memang kebanyakan kita tahu bahwa dengan pemeriksaan pengobatan setelah berjalan rutin, tepat, dan kondisinya juga betul-betul dia dengan disiplin ya, karena perlu diketahui obat ini ada syaratnya loh minumnya. Yang terbaik paling efektif adalah di saat perut kosong. Nah kadang-kadang orang lupa betul kan sekali, ya, perut kosong lewat terus lewat tapi minum rutin gitu kan, efektivitasnya akan menjadi berkurang begitu. Benar sekali. Sehingga disiplin terutama dan juga keteraturan itu ada syaratnya dalam pengawasan dari pasukan apa tadi, pengawas obat. Ya PMU, pengawas minum obat. Ya, pasukan. Nakutin banget, ada pasukan gitu. Pengawas minum obat tersebut memantau bahwa ternyata dia menyatakan sesuai dengan instruksi, maka insya Allah sih 2 minggu memang tidak menularkan. Tetapi karena pemeriksaan dahak menjadi bukti konkretnya pada anak-anak susah, maka kita sempat mengatakan waspada. Gitu ya. Begitu. Itu tadi dokter, bila diobati selama 2 minggu, kuman yang tadinya 100% nih, jadi 25%. Nah, dikatakan tidak menular jika dahak pada bulan kedua itu sudah negatif. Nah, itu dia Mbak. Ya, seperti berarti itu. ada pemeriksaan dahak yang rutin ya. Iya, untuk menyatakan dikatakan sembuh. Nah, seperti itu Mbak. Oke, saya ke WhatsApp yang sudah dikirim sama pecinta. Oke, ada Ibu Aziza di Jabung. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Ingin bertanya seputar tema, apakah selain batuk ada ciri-ciri lain bagi anak yang terkena TBC? Ya, jadi tadi sempat kebahas sedikit, sekarang kita agak lebih dalam bahwa gejala-gejala dari batuk itu kenapa dikatakan TBC, kalau batuknya kumannya TBC tersebut menyerang organ paru. Tetapi kalau tidak menyerang organ paru, maka gejalanya menjadi di organ tersebut. Nah, anak-anak ini selain paru, yang salah satu kejadian terbanyak yang ya angkanya unda-undi itu adalah di kelenjar. Jadi hati-hati sekali dijumpai adanya pembengkakan kelenjar, salah satunya adalah gejala lanjutannya demam yang tidak jelas selama 2 minggu berturut-turut, kemudian dengan adanya gangguan nutrisi,
berat badan tetap atau malah turun selama 2 bulan dengan kondisi anak yang macam-macam penyertanya, ada yang lemah, letih, lesu, atau dia kehilangan nafsu makan, atau bahkan kondisi imunitasnya menurun, kenapa sedikit gampang terinfeksi, itu kan tapi tidak khas. Tetapi saran saya jika dijumpai adanya pembengkakan kelenjar dimanapun, kondisi anak dengan 2 minggu panas berturut-turut dengan kondisi yang tidak jelas penyebabnya sama gangguan nutrisi, periksakan. Biar dokternya yang mikir dan bekerja, tetapi Anda bisa melakukan deteksi dini lebih baik selama kondisi klinisnya tidak berkelanjutan. Jadi tidak harus paru, tidak harus batuk, tetapi kalau ada batuk 2 minggu dengan kondisi yang tidak jelas dan tidak sembuh dengan pengobatan standar, maka hati-hati sekali, maka periksakan juga dan curigai. Salah satunya paling ditetapkan paling membahayakan jika ada kontak, itu sudah nomor 1 gitu. Mungkin ada dari Dana. Iya. Tadi kan kita membahas masalah anak tadi ya dokter ya. Iya, betul. Itu gimana kalau anak tuh nggak bisa keluar dahaknya? Tadi kan ada pertanyaan, betul, ada ya. iya. Gimana sih masa mau dipaksa? Kita berikan obat pengencer dahak dulu. Dan biasanya anak itu memang pakai mantuk juga bisa. Betul. Dan pakai di scoring biasanya Mbak. Iya. Kita ada scoringnya lah ya nanti. Sebenarnya ada scoringnya, ada nilai-nilainya berapa itu ada nanti. Dan itu memang untuk medis dan para medis yang Iya. menangani ini memang menangani masalah TBC betul, pastinya. Nah, kita usahakan kalau seandainya memang nggak bisa berdahak, sudah dikasih obat, kita bisa juga sih pakai foto rongsen ya, yang Ya, bisa mengarah ke TB. penunjang itu. Tetapi memang disarankan pakai TCM itu tadi. Betul. Ya. Jadi memang kelebihannya di Indonesia, jadi Ibu, karena kita ini negara diantara berkembang mau maju masih sisik mundur Ya, gitu kan ya. acu-acuan. Jadi alat-alat itu ada, tetapi ada juga beberapa daerah yang mungkin alatnya belum tercapai ya. Tepat sekali. Probolinggo ini termasuk keren loh, ada Iya, TCM yang benar. begitu banyak. Benar, begitu benar ya. loh. Saya cerita kemana-mana, mohon maaf di sebuah pulau aja yang cukup besar, ternyata satu daerah kabupatennya satu aja udah bersyukur. Gitu. betul Kita sekali. bisa nggak tahu begitu banyak, saya nggak tahu ini wasornya kerjanya apa kok bisa ngelobi kemana sini itu. Ngerayu. Jadi Ngerayu provinsi. untuk diagnosa itu ada 2 macam. Jadi pada anak-anak itu ada diagnosa terinfeksi TB secara klinis, klinis itu hanya gejala, atau terinfeksi TB secara laboratoris, pemeriksaannya begitu. Jadi kita tinggal milih. Kalau di suatu daerah, dan ini ngomong Indonesia betulan, tidak punya alat, maka diagnosalah secara klinis itu dengan scoring TB itu. Dan pemeriksaan yang mungkin paling mudah ya ronsen. Tetapi kalau sudah ada laboratorium, laboratoris terdiagnosa, walaupun tidak ada gejala klinis, kalau sudah laboratoris maka terbukti positif gitu. Kalau peralatannya lengkap seperti salah satu di kabupaten. Iya, gitu ya. nggak usah khawatir di Probolinggo ini ya. Alhamdulillah TCM kita sudah punya 5 TCM. Keren. Dan juga logistiknya juga, wah. Loh, nggak usah tapi yang saya mau tanya ini Ibu Apa ya tuh? gitu ya. Apa tuh, dokter? Saya salut dengan kabupaten itu alat lengkap itu, tetapi ini bukan rumor ya, tetapi Yes. memang yang saya dengar waktu itu kenapa beberapa pasien sampai tidak dapat obat, sempat terjadi kekosongan begitu obat. Yang saya tidak mengerti, ya ini Kabupaten Probolinggo yang saya banggakan, kok sempat iya tah gitu lah, mumpung ada orangnya kan gitu ya. benar. Ya, Waduh, saya dengar dari orang ini tua, aku langsung gitu ya. ditodong. Oke. Iya, itu. Iya dokter, jadi memang kekosongan obat itu memang sempat terjadi. Tetapi bukan berarti mereka berhenti, tidak. Oke. Tidak dokter. Tetap kita memberikan. Itulah fungsinya berjejaring dokter. Oke. Kabupaten Probolinggo mungkin nggak ada sekarang. Kita ada grupnya. Kita kan ada grup Oke. Wasor TBC, grup Wasor juga ada yang menangani masalah TBC. Bukan hanya di provinsi, di Indonesia pun juga ada grup Wasor. Jadi kita semua berjejaring dokter. Oke. Seperti kalau pelatihan itu nggak hanya se-Jawa Timur, enggak, tapi se-Indonesia tuh berapa Iya, orang. iya. Dan pelatihannya benar-benar pelatihan dokter. Oh iya, enggak ada jalan-jalan kayak Nggak ono ceritane. Ya, kayak rumornya Sinau gitu. temenan HP wae kok oleh dibuka. Waduh. Oke. Iya. Jadi memang kita fokus. Jadi memang tadi disampaikan ada rumor nih kekurangan obat. Iya memang, tapi hanya beberapa minggu saja. Itu memang se-Indonesia. Tetapi itu tadi bukan berarti terus putus. Enggak, kita tetap berusaha mengusahakan. Jadi kita nggak punya, bisa jadi kabupaten kota lainnya. Oh, Saya ada nih, oke. saya punya stok satu Sekian, atau ya. satu atau dua box untuk paket untuk anak. Oke, saya pinjam. Nanti ada lagi kita terusan seperti itu. Ya, Itulah ya, ya. fungsinya berjejaring. Jadi nggak usah khawatir. TBC apapun dijamin sama pemerintah. Nah, itulah kalau Iya. kalau itu udah Termasuk bagus TPT banget. juga dokter. Iya, TPT penting. itu juga obat TPT semuanya wes saiki njaluk opo tak kei. Ayo memang dokter, memang sekarang ini kalau
memang masih terbatas sih untuk kategori anak, untuk anak dokter ya. Iya. Untuk AT anak itu memang terbatas, tetapi ada. Saya jamin, saya pastikan ada. Untuk Kabupaten Probolinggo tercinta, saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Saya ingin Kabupaten Probolinggo bebas dari TBC. Itu dokter cita-cita. Begitu ya dokter cita-cita. Tos TV. Kompak. Oke. Ya, jadi ibu-ibu sekalian ingat wajahnya beliau ya. Dan janjinya Ingat juga dokter tadi ya. Reza. Jadi intinya adalah karena banyak ibu-ibu itu yang hanya mendengar sehingga dia memilih ya udahlah kalau gitu habis mau ngapain saya pengakuan dosa kalau saya TB. Jangan. Jadi ibu Jangan. memang tinggal cerita Segera hubungi puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat. Iya. Biarkan mereka pasti akan membantu ya, betul Iya. ya. Nanti akan dicarikan. Jadi ibu Pasti. jangan khawatir bahwa mendengar rumor sehingga ibu memilih tidak berobat. No. Salah, ya. Iya, Gitu. betul. Ya, oke. Itu Gak pesannya. usah khawatir. Oke. Oke, sebagai penutup, ini sampai WhatsApp dari pendengar kelewatin, waktunya udah mepet. Iya. Mungkin yang terakhir dokter ya sama ibu, ini apakah di Kabupaten Probolinggo ini masih ada nggak atau berapa persen anak yang terkena TBC? Sekaligus sebagai penutup, monggo. Oh, ini kompetennya Mbak Yeni nih. Kalau sudah angka-angka itu mak-mak yang lebih detail. Satu pasien hilang pun dia tahu kemana itu. Harus dicari itu. Benar, Harus benar, dicari. benar. Benar. Itulah fungsinya ada SITB online, ada SITB yang dan semua fasilitas kesehatan harus punya, termasuk rumah sakit ya kan memasukkan akreditasi itu. data ya. Iya, benar Betul. semuanya. Nah, itu untuk di SITB tahun 2022 itu target TB anak itu ada 300. Ya. Tapi capaian kasus TB anak kita itu masih 80. Jauh Jadi, sekali. dari situ kita bisa sedikit menyimpulkan ya. Mungkin kalau saya melihat karena analisis di lapangan, mungkin Bu Yeni ada analisis kesehatan masyarakat yang mungkin jauh lebih paham. Jadi kalau saya menjumpai di lapangan itu sebetulnya melihat mereka jumlahnya mungkin bukan 80. Cuma mereka sedikit tidak terdeteksi gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan proses pemeriksaan rujukan biasanya tidak kembali. Karena takut, karena tahu ya keluarganya dulu TBC suruh minum obat banyak, terus pengalaman begini, pengalaman begitu gitu ya. Iya, betul Itu satu. sekali. Terus yang kedua juga posisinya di saat mereka sadar ke arah TBC karena keluarganya tahu bahwa dulu gejalanya seperti ini, kadang-kadang menyampaikan informasi kepada dokter sehingga disamarkan. Jadi, Dok, anak saya ini punya alergi gitu ya. Dok, jadi sudah kayak yakin banget diarahkan supaya tidak ke TBC. Itu kenapa dokter jadi sedikit membutuhkan waktu lebih lama sampai merecognize dengan informasi yang kadang-kadang tidak akurat. Yang padahal itu merugikan sendiri terutama untuk anak-anak. Jadinya kebanyakan sesak berulang, infeksi berulang, berat badan nggak naik. Mereka baru sadar setelah sekian lama baru ngaku, mohon maaf memang kami punya keluarga TBC. Itu. Oke. Betul Iya. sekali. Dan satu pasien menurut teman-teman pengelola program TBC di puskesmas, Yes. satu pasien tuh kayak berlian. Nice, betul. Kadang dikasih podaha, banyak yang nggak balik dokter. Betul. Nah jadi menemukan satu aja, aduh masya Allah, senangnya luar biasa. Saya tuh sampai terharu ya melihat perjuangan para pemburu Iya, pasien penemu TBC, ini, teman-teman ini, apalagi teman-teman pengelola program TBC di puskesmas, bagaimana dia sampai screening, sampai turun ke desa-desa dan lain-lain, bagaimana dia bersosialisasi, mengedukasi semua masyarakat, screening dari SD baik dari SD, MI ke pondok pesantren dan lain-lain. Itu masya Allah, itu luar biasa. Kalau sudah nemu satu itu sampai telepon, Mbak, saya nemu, alhamdulillah, masya Allah. Bagaimana perjuangannya dokter? Dokter Ya. bisa bayangkan ya dokter ya. Paham. Saya bangga dokter. Saya Iya. bangga dengan rekan-rekan pengelola program TBC Kabupaten Probolinggo ini. Semangatnya benar luar biasa. Tetap semangat ya untuk teman-teman pengelola program TBC Kabupaten Probolinggo. Kami selalu ada kami selalu support ya dokter Iya, betul. untuk panjenengan semua, untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Yani dan dokter. Oke, mungkin untuk yang terakhir mari kita bersama-sama mengucapkan ayo bersama akhiri TBC untuk para pecinta prosa di rumah. Oke, Oke. baik. Tuh. Oke. Janjian dulu. Iya, kemudian jangan lupa tos TB-nya. Iya, Oke, baik. Ya, Ayo saya ayo bersama akhiri TB Indonesia barengan Indonesia Ya, bisa oke. ya. Ayo bersama Akhir TBC. Indonesia bisa. Salam tos
Pros TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Oke. Asik. Terima kasih Dokter Reza selaku dokter spesialis anak konsultan Kabupaten Probolinggo dan juga Ibu Yeni selaku wakil Wasor ya, Wasor TBC Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. terima kasih Oke, kembali. mohon maaf pecinta Pros FM apabila ada banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa terjawab untuk sore hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih dokter, terima kasih Ibu Terima Yeni. kasih. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Oke, jangan kemana-mana Waalaikumsalam pecinta Pros warahmatullahi FM karena sebentar lagi ada kajian Ramadan bersama Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Muzammil selaku Ketua PCNU Kota Kraksan dengan tema Ramadan Digdaya Program Strategi PCNU Kota Kraksan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.